Jadi sekali lagi buku The Road to Allah ini yang dikarang oleh Prof. Jalaluddin Rahmat dengan judul Meninggalkan Perbedaan. Saya ingin sedikit membacakan tulisan terkait itu yang di dalamnya mengutip seorang tokoh seperti Mullah Nasruddin atau yang biasa disebut juga Nasiruddin Hoja. Ada juga mengatakan itulah yang dimaksud dengan Abu Nawas. Ibu-ibu dan kakak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya seperti ini. Para filosof, ahli ilmu mantik dan ahli ilmu hukum berkumpul di istana negara. Lalu mereka bergabung untuk menginterogasi Nasruddin. Perkara Nasruddin telah dianggap sebagai sebuah kasus yang amat serius. Masalahnya apa? Kita dengarkan apa masalahnya. Nasruddin sering datang ke berbagai tempat dengan meneriakkan satu khutbah yang sama. Dalam khutbahnya ia menyebut orang-orang yang berilmu seperti para filosof sebagai mereka yang bodoh, kebingungan, dan tak bisa mengambil keputusan. Tentu saja ceramah ini dianggap gangguan buat para filosof, para ilmuwan, karena dianggap mengganggu ketertiban negara. Singkat cerita ibu-ibu dan kakak sekalian, mereka yang merasa tersinggung meminta raja untuk mengadili Nasruddin. Lalu digelarlah sebuah pengadilan dengan Nasruddin sebagai terdakwa tunggal. Lalu sang raja berbicara seperti ini. Wahai Nasruddin, kamu mendapat giliran untuk berbicara terlebih dahulu. Ini ceritanya kasusnya akan diadili karena Nasruddin berbicara yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para filosof dan para ilmuwan. Lalu Nasruddin meminta agar dibawakan beberapa lembar kertas dan pena. Ini permintaan Nasruddin untuk untuk berbicara lebih awal. Setelah itu ia berkata, tolong bagikan kepada para pakar yang ada di ruangan ini masing-masing secari kertas dan pena itu. Jadi minta dibagi-bagi ke semua ilmuwan yang hadir, kepada jamaah yang ada di tempat ini. Setelah setiap pakar mendapatkan kertas dan pena, lalu Nasruddin berkata, aku mohon kepada setiap ahli untuk menuliskan di atas kertas itu jawaban untuk pertanyaan, apa yang disebut dengan roti? Apa yang disebut dengan roti? Jadi diminta semua orang menulis. Ibu-ibu yang ada di sini nulis, apa yang disebut dengan roti? Karena sudah dibagikan kertas tadi ya. Lalu kemudian setiap ilmuwan tersebut, orang yang di ruangan itu, para cerdik pandai, lalu kemudian menulislah definisi tentang apa yang dimaksud dengan roti. Satu demi satu. Jadi jawab semua lalu dikumpulkan. Lalu Nasiruddin Hoja kemudian membacakan. Ilmuwan pertama mencoba menjawab dan menulis di atas kertasnya, roti adalah sebuah makanan. Ini ilmuwan yang pertama menjawab seperti itu. Lalu orang bijak kedua mengatakan seperti ini, roti adalah tepung bercampur dengan air. Nah kalau saya tanya Ibu Sumarni, roti adalah, mana Ibu Sumarni? Apa definisi roti Bu? Nah Ibu Rusni, apa itu roti Bu Rusni menurut kita? Terigu dikasih gula. Ibu Andi Sutra, roti Sinjai. Apa yang dimaksud dengan roti menurut orang Sinjai? Karena lagi di Sinjai ki. Sesuai yang ada di pikiran kita masing-masing tentang roti. Roti, ya mungkin Ibu Haji Ida yang duluan mau menjawab. Ya silakan Ibu Haji Ida. Tentang roti. Roti. Terserah intinya roti menurut Ibu apa? Apa itu roti? Apakah roti unyil atau roti pawak? Kita mau sebut apa itu, sebutkan. Apa yang Ibu maksud dengan roti?
campur permipan dengan gula. Nah, Pak balu maneng ya. Ibu Nina Erlita Bedawi. Ini mungkin bisa juga roti seperti yang dibikin di Pizza Hut. Karena anaknya rata-rata di situ. Coba Ibu Nina Erlita, roti itu apa sih Bu menurut Ibu? Baru sebentar kita tanya orang Parepare, roti mantau itu seperti apa? Ya, roti Parepare ini roti mantau. Kalau roti mantau apa Bu? Penisnya roti mantau Bu? Wih, makanan. Iya, roti menurut orang Sopeng. Agak sih asa roti asing menurut orang Sopeng ya. Kayak gani Wilda Saliha ya. Kau Wilda Saliha orang Sopeng. Jawab ke dulu apa dimaksud roti. Dengan logat Sopeng kita jawab. Mau tak kemenye. Oh makroga. Oh tu Sopeng daki beli. Jawab versi roti menurut tu Sopeng. Weh maga na logat asna. Ibu siapa lagi nih? Bulukumba Kak Nurul Khairanin Nasyito. Roti menurut orang Bulukumba. Ini kita sudah melanglang buana Bu, ya. Roti menurut Kak Nurul Khairanin Nasyito. Malam pelan rasa senai. Kak Wilda dari tadi pi ketawa. Silakan jawab menurut versi orang Sopeng. Apa itu roti? Roti. Roti yang dimakan. Mana kok dimakan ih? Ya. Ya. Jadi seperti itulah juga ibu-ibu sekalian dan kakak sekalian, seperti itulah cara ilmuwan menjawab, menulis di atas kertas yang diminta oleh oleh Nasruddin Hoja. Ada yang menulis roti itu makanan bergizi dan banyak sekali dia menulis. Lalu salah seorang dari mereka bahkan menulis, tak ada seorang pun yang tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan roti. Ini ada juga yang menulis seperti itu. Setelah mendengarkan jawaban semua itu, lalu Nasruddin berkata kepada raja. Kan tadi ini persoalan gara-gara Nasruddin berceramah, menyalahkan seakan-akan menyalahkan para penceramah, para ilmuwan dan sebagainya. Lalu kemudian Nasruddin berkata kepada raja, ketika mereka dapat menentukan apa yang disebut dengan roti, barulah mereka bisa menentukan hal-hal selain roti. Misalnya, menentukan apakah khutbahku itu benar atau tidak. Jadi maksudnya mereka yang bisa mendefinisikan apa itu roti baru bisa mengatakan khutbah atau ceramah saya salah. Seperti itu. Lalu ia melanjutkan, dapatkah Baginda mempercayakan urusan penilaian atau keputusan kepada orang-orang yang seperti ini? Bukankah amat aneh jika mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka sepakat untuk menentukan bahwa aku seorang ahli bid'ah. Ini kan sedikit penceramah mengatakan bid'ah dan sebagainya. Ini tidak boleh. Apalagi sekarang ini kan hari ini 15 Ramadan, ibu-ibu sekalian, banyak sekali beredar informasi tentang dukhan. Ya kan? Tentang dukhan, ini juga mungkin jangan sampai kita termasuk orang yang menyebarkan informasi sehingga membuat ketakutan yang luar biasa buat masyarakat kita. Seperti itu ibu sekalian. Jadi lalu kemudian cerita Nasruddin sebetulnya ingin menjadi sindiran buat kita semua bahwa tidak ada orang yang harus merasa paling bijak, tetapi kebenaran itu ada pada setiap orang. Tentu kita harus melihat pada proporsinya masing-masing. Ini sebenarnya hanya ingin mengajarkan kepada kita bahwa roti saja yang secara umum kita kenal, ketika kita mendefinisikan roti kita kadang berbeda. Nah inilah banyak yang kita hadapi sekarang, ibu-ibu dan kakak sekalian, perbedaan-perbedaan yang muncul, bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Bagaimana kasus COVID-19 ini kemudian menjadi musibah nasional, bahkan menjadi musibah internasional buat dunia dan kemanusiaan. Tapi kemudian masih banyak orang yang kemudian membawa dan menggiringnya kepada sesuatu yang kemudian saling menyalahkan. Ini karena perbedaan kita melihat, meskipun itu kita harus bijak bahwa perbedaan itu pasti ada, tapi kita harus bijak melihatnya.
Kita harus bijak melihatnya karena perbedaan itu lumrah dan pasti adanya. Pasti adanya. Tinggal kita bagaimana memanage perbedaan itu sehingga tidak nampak menjadi saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Jadi itu yang ingin kita sampaikan dari pesan yang disampaikan oleh Nasruddin Hoja. Ilmuwan yang hebat saja dalam kita yang setiap hari makan roti saja tidak bisa mendefinisikan roti dalam arti yang satu. Berbeda-beda karena sudut pandang kita berbeda-beda. Maka begitu pula lah kita melihat COVID-19 ini tentu dengan pandangan yang berbeda-beda, tapi mari kita bijak melihatnya, tidak saling menyalahkan. Ibu-ibu dan kakak sekalian, kita jangan ikut larut pada orang-orang, kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit menyalahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira apa yang dilakukan pemerintah itu adalah sesuatu yang serba salah sesungguhnya. Di PSBB kan, di lockdown, salah misalnya pemerintah ya kodong. Padahal itulah cara yang paling pas untuk menekan penyebaran COVID-19. Karena ditekan saja di PSBB saja masih banyak yang bandel. Oke lah yang benar-benar mencari nafkah itu bisa dipahami. Karena mungkin sama sekali walaupun pemerintah sudah berusaha untuk memberikan subsidi tetapi itu mungkin tidak bisa maksimal. Nah sekarang ini mungkin bagaimana kita menumbuhkan kalaupun kita keluar dari rumah karena tuntutan keluarga maka kita harus memaksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Itu yang kita ingin sampaikan ibu-ibu dan kakak sekalian. Ini waktu kita tinggal 5 menit kemudian waktunya habis. Tapi kakak sekalian